morning, Bobby. Miss Ana. Halo anak-anak yang di rumah, good morning. Apa kabar nih Agus dan Bobby? Baik, Miss Ana, tapi masih rada ngantuk. Soalnya waktu HBL biasanya beberapa detik sebelum HBL langsung ganti baju baru ikutan. Aduh, gak mandi ya Agus ya. Nah, lain kali kalau sudah mulai belajar, sudah mulai ke sekolah, tidurnya lebih cepat ya anak-anak ya. Supaya kenapa? Supaya kita bisa bangun lebih pagi, lalu mandi. Supaya tubuh kita sehat dan kita bisa seger untuk mengikuti pelajaran. Kalau Bobby gimana kabarnya? Baik Miss Ana, sehat. Cuman tadi pas masuk agak capek sih. Masa harus muter-muter tali itu? Kan bisa lurus lebih cepet. Jatuh-jatuhnya ke situ juga cuci tangan. Capek, Miss. Bobby baru kali ini ya ke sekolah ya? Iya, Miss. Oh iya. Iya, Bobby itu dalam rangka sekolah kita menjalankan prokes supaya guru-guru sehat, anak-anak juga sehat. Begitu. Tapi Bobby nggak coba lompatin talinya kan? Tentu tidak, Miss. Tapi tadi sih ya nyoba-nyoba dikit sih. Ternyata bisa juga. Iya. Aduh, halo Miss Ana, halo Agus, Bobby. Halo, Miss. Waduh, hari ini senang banget ya bisa ketemu lagi sama Agus sama Bobby langsung Miss Ana. Oh, baru kali ini ya Betul, bertemu dengan biasanya mereka. cuma di GM doang nih. Oh iya, betul. Ana, kita Iya, mulai iya. yuk pelajaran hari ini. Oh iya, boleh Miss N. Tapi sebelumnya ya kita mau beribadah dulu nih. Oh iya, betul ya. Nah, anak-anak di rumah juga hari ini kita mau ibadah dulu ya. Tapi sebelum kita memulai ibadah di semester 2 ini, Miss Anne mau bacakan satu ayat ya dari Mazmur 56 ayat 3. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Miss Anne pimpin dalam doa buka ya. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan, sebelum kami memulai semester 2, kami mau mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan, dan juga nanti kami mau melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, bantu kami untuk fokus dan bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, juga memuji Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Agus, bagaimana nih rasanya selama HBL ini? Sebenarnya males, Miss. Apalagi kalau GM seharian, mana listrik suka mati, internetnya lemot. Kadang kesel. Tapi mending lah, lumayan lah bisa belajar, masih bisa belajar, Miss. Nah iya, puji Tuhan ya Agus ya, Bobby. Kita semua masih bisa belajar, Miss bisa mengajar. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Pasti anak-anak di rumah juga merasakan kebaikan Tuhan. Betul Miss N? Betul banget Miss Ana, kalau bukan karena Tuhan ya, pasti nih Agus, Bobby, terus anak-anak di rumah semuanya kita masih bisa sekolah kan? Sekarang mana mungkin kalau bisa bukan karena kebaikan Tuhan. Nah Miss N, juga Miss Ana bersyukur ya kita masih bisa mengajar, karena itu semua karena kebaikan Tuhan. Nah, karena Tuhan sudah berbuat baik, banyak sekali yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Miss Ana mau mengajak kita semua, anak-anak yang di rumah, kita mau menaikkan satu pujian, Tuhan Yesus baik. Ayo anak-anak, kita naikkan pujian ini ya. Kita berkata, yang ada kesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Ayo kita katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.
selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Ayo katakan, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, ya baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bobby, kok rasanya kurang semangat ya? Enggak sih, Miss. Cuman takut aja, Miss. Ini kan udah mau 2 tahunnya belajar di rumah HBL. Saya merasa bisa sebenarnya ikut pelajaran. Cuman setelah ikut PTM gini, bisa nggak ya saya sebenarnya ikut pelajaran di sekolah? Terus takut saya masih bisa sehat nggak nih setelah ikut PTM kayak gini? Oh, jadi itu yang membuat Bobby kurang semangat. Mungkin anak-anak di rumah juga sama ya, pernah berpikir, aduh Miss, kalau saya PTM bisa nggak ya? Atau saya masih sehat nggak ya? Papa Mama gimana? Nah, tapi anak-anak perlu tahu, ada satu pribadi yang turut merasakan apa yang kita rasakan, yaitu Tuhan Yesus. Betul nggak Miss Ana? Betul sekali Miss Ann. Dan jangan lupa ya, untuk kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa. Dia sanggup menjaga dan memelihara hidup kita ya. Mungkin anak-anak di rumah juga memiliki ketakutan untuk memasuki semester 2 ini ya. Tetapi anak-anak, ayo pagi hari ini Miss Ana mengajak kita untuk percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan memelihara kita semua. Wah, betul banget nih Miss Ana ya. Nah, pagi hari ini kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau supaya iman kita semakin kuat lagi, semakin teguh lagi memasuki semester 2 dengan percaya bahwa apa? Tuhan Yesus yang memelihara hidup kita semua. Tapi sebelumnya kita mau nyanyikan satu lagu, kita mau memuji Tuhan, satu-satunya yang kuandalkan. Tuhan yang setia, waktu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan
Say goodbye to 2021 and welcome 2022. Senang sekali hari ini Miss Lina dapat menemani kalian semua di chapel yang pertama di tahun yang baru ini. Firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Mari kita baca sama-sama. Kalian bisa buka Alkitab kalian atau bisa lihat yang ada di layar ini ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, sebelum kita mulai firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tahun yang baru yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih untuk hari-hari yang begitu indah di tahun yang lalu, sekalipun ada banyak hal yang kami alami di tahun kemarin, dan juga hari ini suasana masih di masa pandemi, tapi kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami bisa bersama-sama mengikuti chapel pada pagi hari ini, kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan, untuk segala berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan tolong berkati setiap kami dimanapun kami berada pada saat ini. Kiranya firman Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, meminta dan mengucap syukur. Amin. Yes. So, kids, bagaimana liburan kalian kemarin? Apa yang kalian lakukan selama liburan? Sekalipun tidak kemana-mana, tapi yang namanya liburan pasti menyenangkan, bukan? Kita bisa istirahat sejenak dari segala rutinitas kita. Rasanya waktu berjalan begitu panjang, ya. Kita bisa main ini, main itu, wah, pokoknya bebas gitu ya. Atau mungkin juga rasanya waktu cepat berlalu karena sekarang kalian sudah harus kembali ke sekolah. Tapi ada hal yang menyenangkan di semester ini. Apa kira-kira? Yes, kalian semua bisa datang kembali ke sekolah. Siapa yang sudah pernah ke sekolah selama pandemi kemarin? Angkat tangannya. Yes, asik kan? Nah, siapa yang semester ini baru pertama kali datang ke sekolah? Welcome back. Kalian pasti senang bertemu kembali dengan Miss yang biasanya kalian cuma bisa lihat Miss dan Mister itu hanya di Zoom ya. Sekarang kalian bisa bertemu secara langsung. Ya, sekalipun kita masih harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya, sekalipun kita sudah bisa ada bersama-sama di sekolah. Dan buat kalian yang first grade, mana yang first grade? Angkat tangannya, Miss mau lihat. Ya, first grade. Ya, you are welcome ya. Akhirnya kalian bisa lihat kelas kalian, merasakan jadi siswa SD ya, masuk ke SD masing-masing ya, ke kelas masing-masing. Ya, welcome all. Nah, kalau begitu, apakah kalian sudah siap dengan semua perlengkapan untuk ke sekolah? Mungkin kalian menyiapkan backpack dan di dalamnya ada pencil case. Pencil case di dalamnya juga kalian mungkin menyerapkan pensil, eraser, scissors, dan lain sebagainya. Coba kita lihat lagi kira-kira apa aja sih yang kalian siapkan ya kalau mau sekolah. Oh, masker tambahan. Oke, ups, apa ini? Wah, kaos kaki. Udah bekas lagi. Bekas kapan ya? Kemarin? Minggu kemarin? Kamu mungkin Christmas holiday. Bulan kemarin? Masih home based learning. Tahun kemarin? Waktu pandemi COVID. Jadi kenapa ya masih bisa ada di dalam tas? Aduh, kalau besok Miss ke sekolah terus bawa bekal, berarti semuanya akan dicampur di sini. Apalagi kalau bawa roti coklat kesukaan, dicampur sama kaos kaki ini. Udah bau, agak bolong-bolong. Aduh, udah jelek ini. Sebaiknya diapain ya kaos kaki ini, kids?
dicuci, dikasihin orang, dibuang. Sebetulnya Miss gak suka sih buang barang, tapi kalau dicuci juga kayaknya nggak mungkin dipakai lagi ya. Udah jelek banget, terus baunya juga udah nggak enak. Mau dikasihin ke orang kayaknya nggak layak juga deh ya. Jadi kayaknya ya memang harus dibuang. By the way kids, apakah kalian juga sudah cek isi tas kalian? Apakah ada barang-barang yang tidak diperlukan lagi yang tertinggal di dalamnya, yang belum kalian keluarkan? Jangan-jangan ada kaos kaki bekas seperti tadi, atau susu yang udah expired, atau mungkin ada snack yang ketinggalan. Wah, pasti bau banget, akan mengotori barang-barang yang baru yang kalian masukkan ke dalam tas. Apalagi kalau seperti ini, pencil case-nya baru, semuanya baru, maskernya juga baru. Belum lagi tadi kalau dibawain snack ya sama mami, dimasukin ke dalam. Aduh, entah bagaimana rasanya ya kalau barang baru dicampur-campur dengan barang yang lama, dan bahkan barang itu barang yang kotor. Ya, kids, begitu pula hati kita. Waktu kita percaya dan terima Tuhan Yesus di dalam hati kita, Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru, hati yang masih bersih. Kira-kira kenapa sih Tuhan berikan hati yang baru dan bersih? Ya, betul sekali. Tadinya hati kita itu hitam, penuh dengan dosa. Isinya adalah malas, kebohongan, melawan orang tua, marah-marah, berkelahi, dan lain sebagainya. Seharusnya kita dihukum atas semua dosa-dosa kita. Tapi kita bersyukur. Tuhan Yesus begitu baik. Dia mau mati di atas kayu salib untuk menanggung hukuman atas semua dosa-dosa kita. Sehingga kita bisa diselamatkan. Kita bisa dibebaskan dari hukuman dosa. Bahkan Tuhan memberikan janji kepada kita semua, satu hari nanti kita akan mendapatkan hidup yang kekal di surga nanti. Dan juga Tuhan Yesus memberikan kepada kita hati yang baru ini, hati yang bersih. Jadi semua yang dulu kita lakukan mirip seperti kaos kaki yang bekas tadi, sudah harus diapakan? Betul, dibuang jauh-jauh, ditanggalkan, dihilangkan. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus dan sudah diberikan hati yang baru ini, kita tidak mau kan membuat hati yang bersih ini menjadi kotor lagi? Seperti ayat yang tadi kita baca. Yuk kita baca lagi bersama-sama. Apa tadi ayatnya? Kalian masih ingat? 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Begitulah yang dikatakan oleh Paulus di dalam surat Korintus. Surat Korintus ini ditulis oleh Paulus untuk orang-orang di kota Korintus. Paulus menulis banyak surat di dalam Alkitab. Paulus juga di dalam surat-suratnya yang lain berkali-kali menekankan bahwa kita harus hidup di dalam Kristus. Sebab Paulus sendiri mengalaminya, bagaimana ia hidup di luar Kristus dan di dalam Kristus. By the way, kalian tahu kan siapa Paulus? Mana yang sudah tahu siapa Paulus? Angkat tangannya, coba Miss mau lihat. Wah, hebat sekali kalian. Tapi, it's okay. Yang belum tahu siapa itu Paulus, mari kita sama-sama saksikan klipnya. Kita lihat bagaimana perjalanan hidup Paulus. God's story. Paul. So part of God's story is about a man named Paul, and it begins like this. Paul was born in a city called Tarsus. Back then, being born in Tarsus was about as cool as being born in an amusement park. So Paul thought he was cooler than other people, especially the ones who were following Jesus. Paul turned into a real bully. He found ways to get people who were following Jesus thrown in jail, beat up, and even killed. One day, Jesus yelled from the sky, "Paul, Paul, why are you acting this way?" Then Jesus shined a really bright light, brighter than the sun, right into Paul's eyes. Paul couldn't see anything for 3 days. Kids, never look straight at the sun. Remember what happened to Paul. After Paul could see again, he decided to listen to God. And not just listen.
Paul decided to spend his whole life telling people about God and God's Son Jesus. Paul knew if he was going to tell people about God, he better get to know God. Paul found different ways to get to know God. Sometimes he fasted, which is when you skip a meal or many meals, and spend time praying to God instead. Other times, he snuck off alone so he could sit and listen to God. Paul said getting to know God was like training to run a big race. Sometimes training for a race takes work, especially if you want to win. Just like it can sometimes take hard work to fast or sit quietly and listen to God. But for Paul, knowing God was way better than winning first place, even if the prize was $1 billion. Once Paul knew God, he was so excited that he wanted to tell everyone, even people he didn't know. Paul became a missionary. A missionary is a person who goes to new places and tells people about Jesus. And even while he was doing this, Paul was writing lots and lots of letters telling other people about Jesus. Kids, demikianlah hidup Paulus. Kita bisa melihat bagaimana Paulus diubahkan oleh Tuhan Yesus semenjak ia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hatinya sudah menjadi bersih, diberikan hati yang baru oleh Tuhan. Tuhan memberikan kepada Paulus hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Padahal sebelumnya Paulus sangat membenci Tuhan. Tuhan juga memberikan kepada Paulus hati yang mau melakukan perintah Tuhan, mengabarkan berita baik, berita keselamatan yang Tuhan sudah lakukan kepada semua orang. Lalu Paulus juga yang tadinya membenci orang-orang itu, sekarang Paulus pergi ke banyak kota memberitakan firman Tuhan. Dia mau orang-orang banyak untuk percaya kepada Yesus. Ya, kids, Alkitab memberikan kepada kita contoh bagaimana hati yang sudah diubahkan. Bagaimana seseorang yang sudah diberikan hati yang baru, ciptaan Tuhan yang baru, akan mengalami hidup yang baru. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan memberikan kepada kita betul-betul hati yang baru ini. Hati yang betul-betul mau mengasihi Tuhan Yesus dan juga orang lain. Dan Tuhan juga ingin kita menjaga hati yang baru ini. Tuhan ingin hati ini tetap bersih dengan melakukan apa yang Tuhan mau. Karena Paulus juga mengatakan, semua itu baik, ya, semua itu baik untuk dilakukan, tetapi tidak semua hal berguna. Apa maksudnya ya? Kita harus memilih apa yang berguna untuk kita lakukan, lalu kita harus bijaksana memakai waktu yang Tuhan berikan dan melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Nah, di mana ya kita bisa tahu apa sih yang Tuhan ingin kita lakukan? Ya, betul sekali. Semuanya ada di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab dikatakan Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tuhan mau kita rajin beribadah. Tuhan mau kita mengasihi dan menghormati papa dan mama. Tuhan mau kita tidak bohong, tidak mencuri. Wah, masih banyak lagi yang belum kita baca, yang kita bisa makin baca, kita makin mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan dan hidup menyenangkan Tuhan. Oleh sebab itu, come on kids, mulai tahun yang baru ini, yuk kita tunjukkan bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang baru. Anak-anak kesayangan Tuhan dengan baca firman Tuhan setiap hari, berdoa, menghormati papa dan mama, mengasihi semua orang, dan jangan lupa di tahun ajaran yang baru ini juga komitmen untuk belajar lebih rajin lagi. Oke? Agar apa kids? Agar kita dapat hidup sebagai ciptaan yang baru di dalam Tuhan. New Year, New Me. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk firman-Mu. Terima kasih kalau firman-Mu boleh mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Kami sudah diberikan hati yang baru oleh Tuhan supaya kami bisa hidup menyenangkan Tuhan setiap hari. Tuhan tolong, kami ingin berjalan bersama Tuhan setiap hari. Kami ingin hidup tinggal di dalam Engkau supaya hidup kami, hati kami yang sudah bersih ini tidak kami kotori lagi Tuhan dengan segala dosa. Tuhan tolong berikan Roh Kudus yang menjaga kami supaya kami boleh berjalan setiap hari dengan pimpinan Roh Kudus supaya kami boleh hidup
semakin hari boleh semakin menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mengasihi Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkati juga Tuhan, tahun ini, tahun ajaran yang baru ini, kami akan kembali ke sekolah. Kiranya kasih anugerah, belas kasihan daripada Allah Bapa selalu menyertai kami semua, menjaga kami, melindungi kami, menutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, jauhkan daripada segala sakit, penyakit maupun mara bahaya, sehingga kami bisa tenang berada di sekolah, di rumah, dimanapun kami berada Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, meminta, dan mengucap syukur. Amin. Ya, kids, Tuhan selalu ada bersama kita, melihat dan menjaga kita. Kalau iblis ganggu-ganggu kita lagi supaya kita marah-marah lagi, malas lagi, melawan papa mama lagi, dan banyak hal, apa yang harus kita lakukan? Teman-teman, kita adalah generasi Yeremia. Generasi yang cinta akan Tuhan, hidup kudus, dan penuh kuasa Roh Kudus. Benar, Tuhan mau kita jadi berkat di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Biar seluruh hidup kita menyenangkan hatinya Tuhan. Have a blessed 2022 with Jesus, New Year, New Me. God bless you all.